Barang tambang. Itu kan saya contohnya mana batu-bata atau apa. Terus nisabnya berapa dan mengeluarkan zakatnya berapa? Tambang. Jadi maksudnya ke gantiannya sama asli ya? Silakan untuk menjawab pertanyaan dari Kang Amri. Pertanyaannya, misalkan barang tambang, contohnya semen, nisabnya dan mengeluarkan zakatnya berapa? Mengeluarkannya sebesar 20%, benar nggak? 20%. Iya. Misalnya contohnya pasir, si petambang pasir ini sehari dapat 1 truk. Petambang dapat 1 truk sehari tambang pasir. Jadi 1 truk itu 20%-nya berapa? Benar. Kalau untuk harta tambang gitu ya, tidak ada kaulnya, tidak harus kaul karena diambilnya kan biasanya kalau kayak gitu kan Jumlah hari ini beberapa setruk, tahun besok setengah truk, hari kan jadi 1,5 truk, tahun besoknya lagi setengah truk lagi, jadi 2 truk. Bisa dijumlahin uang, biar biji ini kan dijual, uangnya itu dikali 20%, jadi kan sama aja mau per hari 20%, sedangkan per bulan 20% sama aja nilainya kan. Jadi terserah mau si penambangnya itu mau ngeluarinnya per hari atau per bulan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena perintah untuk menunaikan zakat di dalam Al-Quran biasanya selalu berdampingan dengan perintah sholat. Perintah menunaikan zakat adalah ada di firman Allah Quran surat An-Nur ayat 56. Zakata wa'ati'ur rasulah la'alakum turhamun, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Rasul supaya kalian diberi rahmat.
Hadir sama Kodir. Iya, dia suruh bersyukur sama Allah kan hasil dari itunya pertanian sama peternakan. Ya kalau peternakan kan suruh ngasih gandum yang terbaik. Iya hasil yang terbaiknya. Terus kalau yang peternakan kambing yang segar. Ya intinya tuh dari hasil kopi, dari sisanya dua dan bagaimana cara menghitung barang perniagaan? Sehat. Menjawab pertanyaan dari Kang Agus, cara menghitung barang dagangan. Tiap akhir tahun dagangan harus dihitung. Penghitungannya berdasarkan pembelian. Sebagai jalannya dikeluarkan 2,5%. Kewajiban membayar di akhir tahun, sebab kewajiban itu berhubungan dengan nilai barang, tidak berhubungan dengan keadaan barang, hingga untuk menentukan nilainya lebih tepat di akhir tahun. Kurang jelas. Kita di bawah. Jangan di bawah. Terus. Afid. Saya mau bahas juga di tiap tahun. Berdasarkan pembelian. Sebagai jalannya dikeluarkannya 2,5%. Aduh. Dan makanya setiap tahun dikeluarkan 2,5% hasil dagangannya. Setiap tahun dikeluarkannya 2,5%. Kalem. Ulang. Panjang. Yang ini setiap tahun dan dikeluarkannya 2,5%. Nilainya itu benar dari benar sesuai saat kalau kurang dari bisa tidak berkewajiban membayarkan kan.
Ya, jadi kesimpulannya kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada. seperpuluhe dagangan warikaju lan harta rikaj wal ma'dinu lan emas perlikan. Harta benda yang wajib dizakati itu ada 6 macam. Pertama, hewan ternak. Kedua, emas dan perak. Ketiga, tumbuh-tumbuhan. Keempat, harta dagangan. Adapun wajibnya mengeluarkan zakat harta dagangan adalah seperpuluhnya dari harta dagangan itu. Kelima, rikas atau temuan benda jahiliyah yang terpendam. Keenam, hasil tambang. Dan adapun yang dinamakan zakat menurut istilah adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari kekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi unta, sapi, kerbau, dan kambing. Nisab zakat bagi binatang ternak tersebut adalah 1. Unta berjumlah minimal 5 sampai 9 ekor. Zakatnya 1 kambing. Lebih dari 9 ekor unta ada ketentuan tersendirinya. Sapi atau kerbau minimal 30 sampai 39, zakatnya 1 kerbau atau 1 sapi berumur 2 tahun lebih. Lebih dari 39 ekor kerbau atau sapi ada ketentuannya tersendiri. Kambing minimal 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing betina berumur 2 tahun lebih. Lebih dari 120 ekor kambing ada ketentuannya tersendiri. Adapun nisab zakat emas dan perak adalah nisab dan zakat yang umumnya berlaku di Indonesia untuk emas senilai 20 dinar atau 85 gram, perak senilai 200 dirham atau 595 gram, masing-masing telah dimiliki minimal 1 tahun. Keduanya harus dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. Terdapat perbedaan dari beberapa ulama dalam menafsirkan 20 dinar dan 200 dirham. Antara lain 20 dinar senilai dengan
atau 96 gram dan 200 dirham senilai 620 gram. Adapun nisab bagi zakat tumbuh-tumbuhan atau zakat hasil pertanian ialah zakat hasil tanaman, disebut juga dengan zakat guru, yaitu zakat bahan makanan yang mengenyangkan seperti beras, gandum, jagung. Biji makanan itu sengaja ditanam dan telah sampai pada nisabnya, mengenyangkan dan tahan lama disimpan. Sedangkan zakat buah-buahan meliputi buah kurma dan buah anggur. Nisabnya apabila tanaman diairi dengan air hujan atau tanpa biaya perairan, maka zakatnya 10% dari hasil panen. Apabila tanaman itu pengairannya dengan biaya irigasi, maka zakatnya 5% dari hasil panen. Nisab zakat bahan makanan adalah 300 atau kurang lebih 930 liter atau 635 kilo gabah atau 520 kilo beras. Zakat bahan makanan dan buah-buahan ini tidak menggunakan haul atau menunggu 1 tahun, akan tetapi zakatnya adalah setiap kali panen. Nisab zakat rikas atau disebut juga zakat harta terpendam. Apabila kita menemukan harta terpendam seperti emas dan perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1/5 atau 20%. Zakat rikas tidak disyaratkan harus dimiliki selama 1 tahun. Selama itu, menurut Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Ahmad serta pengikut mereka bahwa nisab pada harta terpendam tidak menjadi syarat. Hanya Imam Syafi'i yang berpendapat harus sampai pada nisabnya baru dikeluarkan zakatnya. 6. Hasil nisab tambak atau disebut juga zakat madin. Hasil tambang emas atau perak apabila telah sampai pada nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya 20%. Pada waktu penambangan dilakukan tanpa harus dimiliki selama 1 tahun. Tambangan. Kalau contohnya pertambangan semen atau batu bata atau lainnya, itu misalnya berapa dan dapatnya berapa? Ini kan tenang saja. Saya ingin menanyakan, asal usul zakat itu gimana?
Asal dulu zakat itu bagaimana? Yang terima kasih. Untuk emas kan nilainya 85 gram, emas sejenis 24 karat. Misalkan harga emas 1 gram itu 30 rupiah, maka nilainya itu berapa? Karat, emas sejenis 24 karat. Misalkan harga emas 1 gram itu 30 rupiah, maka nilainya itu berapa? Apa yang dimaksud garis? Garis apa yang dimaksud goreng? Yang dimaksud goreng orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Gimana Mbak Dewi? Hutangnya banyak. Enggak punya dia. Pertanyaannya diulang lagi. Bisa
Ini ya Pak, kalau menurut saya kan gharim itu orang yang memiliki hutang banyak tidak bisa membayar. Di sini kata kalimatnya itu masih opini. Memiliki hutang banyak atau masih opini. Jadi setiap orang menganggap hutang banyak itu berbeda-beda. Menurut Bayu hutang 10 juta banyak, tapi menurut Amri sedikit. Berarti kan di sini menurut kepribadiannya masing-masing. Jadi misalnya Bayu punya utang 5 juta, udah berusaha semaksimal mungkin, nggak bisa bayar, tetap nggak bisa bayar. Karena menurut Bayu 5 juta itu banyak, hutangnya banyak. Maka ya Bayu bisa dikatakan gharim. Tapi sedangkan Amri punya utang 5 juta, bisa dia bayar. Tapi kan menurut Bayu itu banyak, menurut Amri sedikit, jadi tidak bisa Amri dikatakan gharim. Kalau menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu, udah puas? Membayar denda itu, berarti kita berhak mendapatkan